pagi Bapak Ibu. Pagi. Terima kasih untuk waktunya. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama terkait keyakinan kelas, khususnya buat wali kelas dan Bapak Ibu guru yang mengajar bidang studi. Yang kedua terkait keterlibatan murid. Saya mulai dari kedua dulu. Jadi tadi kan kita udah melihat kita dapat PIC masing-masing ya. Saya dapat PIC di field trip, Pak Reza dapat PIC di open house dan lain-lain, semuanya kayaknya semua dapat PIC. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, selama ini kita udah menjalankan program-program yang sangat baik dan siswa atau murid-murid kita sudah dilibatkan, betul ya? Semuanya dilibatkan. Cuma dari pelajaran yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak, saya berefleksi, saya merasa keterlibatan siswa bisa lebih banyak lagi. Gitu. Ketika kita melibatkan siswa lebih banyak lagi dan siswa mengeluarkan student voice di situ, student choice, sama ada student ownership, maka kepemimpinan dia akan semakin besar. Kita kan yang dari awal menekankan SMPN berdua kan melakukan pendidikan karakter kan. Nah, jadi harapan saya di setiap program yang kita jadi PIC-nya, kita usahakan untuk keterlibatan murid lebih besar lagi. Yang kemarin udah bagus, tapi bisa lebih besar lagi. Dimulai dari perencanaan. Jadi peran kita di situ hanya sebagai fasilitator, nungguin aja. Kalau mereka nanya, kita balik nanya, nggak kita jawab. Gitu. Pak, ini sebaiknya gimana ya Pak? Menurut kamu gimana? Dibalikin lagi. Jadi biar mereka yang berpikir tingkat tinggi, dia merencanakan dari awal sampai akhir, bukan pelaksana. Selama ini mayoritas siswa kita masih sebagai pelaksana. Yang mikir siapa? Kita mikir nanti kamu kesini, nanti kamu kesana, kamu bagian ini ya, kamu lakuin ini ya. Biar mereka yang pilih. Saya mau di kepanitiaan yang mana? Saya mau bagian apa? Jadi itu singkatnya Bapak Ibu, lebih dalamnya kayak gimana ya nanti mungkin saya berikan lebih lanjut. Intinya saya mengajak kita semua untuk ketika kita jadi PIC, peran kita di situ hanya sebagai fasilitator yang merencanakan, memilih peran, eksekusi sampai ke evaluasi semuanya siswa jika memungkinkan. Tapi kalau misalnya acaranya berat kali, melibatkan uang puluhan juta, ya kita dilibatkannya juga tetap siswanya, walaupun peran kita agak lebih besar di situ. Cuma bagi kegiatan-kegiatan LDKS, class meeting, cooking class, itu bisa perencanaan semua dari siswa. Kita hanya kayak dapat laporan aja. Oh iya. Kalau dia nanya kita balik nanya. Sehingga dia mikir, jangan kita yang mikir. Itu pertama Bapak Ibu. Semoga bisa diterima ya. Yang kedua ini, nggak tahu siapa yang di wali kelas ya, ini masih hanging ya. Tapi ini penting. Keyakinan kelas, saya rasa kemarin yang saya lihat ada keyakinan kelas baru kelasnya Bu Jenny. Kelas saya itu belum ada gitu. Ya nggak sih? Ya paling ada keyakinan kelas. Kelasnya Pak Ustaz ada nggak? Nggak ada kayaknya kan. Adanya classroom rules, adanya peraturan kelas. Yang di kelas Bu Jenny pun masih bentuknya kayak peraturan kelas. Nah di sini di pendidikan yang saya dapat, ternyata ada perbedaan antara peraturan kelas sama kesepakatan kelas. Gitu. Peraturan kelas itu cenderung kaku. Kalau kesepakatan kelas itu cenderung lebih fleksibel. Peraturan kelas itu disertai dengan konsekuensi. Kalau keyakinan kelas, ketika ada yang melanggar, nanti bukan konsekuensi, tapi terjadi percakapan antara wali kelas dengan siswanya. Coba keyakinan kelas kita apa? Kenapa ya kamu tidak mengikuti keyakinan kelas? Kita jadi komunikasi.
seperti momen diseminasi yang pernah saya lakukan. Ada restitusi di situ. Akhirnya konsekuensinya pun datangnya dari situ sendiri. Gitu. Jadi keyakinan kelas tidak disertai dengan konsekuensi. Melanggar ini dapat ini enggak ada. Biarlah adanya peraturan sekolah. Tapi kalau di kelas adanya keyakinan kelas. Nah, gimana keyakinan kelas? Ini langsung aja, sebetulnya kalau Bapak Ibu lihat ada pengantarnya banyak nih. Tapi langsung ke sini aja. Tidak. Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau kelas, atau di kelas ya, untuk berjual pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi berangkatnya tetap dari peraturan. Dua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota bisa melihat surat pendapat. Jadi kalau kemarin saya pakainya kertas ditempel di tembok gede. Nah, anak-anak bebas tulis di mana aja. Saya mau ada peraturan dilarang berisik dalam kelas. Yang lain nggak boleh bla 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 ya kan. Apa bentuknya masih peraturan. Dan semuanya terlibat kan di situ. Karena masing-masing nulis. Gak ada yang guru di depan, ayo apalagi anak-anak. Gurunya nulis, pasti itu aja yang jawab. Tapi begitu dia bisa nyebar, dia bisa mencurahkan isi hati dia. Di kelas nggak boleh gini. Di kelas harusnya gini. Itu ya, itu nomor 2. Saya mau tidak sadar. Ya kok. Saya dipahami. 10 menit soalnya. Oh iya. 3. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, gimana sih caranya? Yaitu mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor. Ini misalnya anak SD. Diganti keyakinan jadi berjalanlah selama di kelas atau koridor. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya positif, bukan negatif. Keyakinan kelas itu bentuknya ajakan, bukan larangan. Kalau peraturan biasanya jangan berlari di kelas. Jika berlari di kelas akan bla bla bla. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas berjalanlah di kelas atau koridor. Ternyata nanti ada anak-anak yang berlari-larian. Komunikasi di situ, restitusi. Kenapa sih harus lari-lari? Menurut kamu kalau jalan aja bisa nggak? Ada nggak alasannya gitu? Oh ternyata dia udah boker, karena nggak bisa parah kalau kayak gitu kan. Jadi harus kita pahami komunikasi. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk melanggar A, hukumannya ini juga gitu. Jadi ada kalimat negatif di tulisan anak-anak, kita ubah jadi kalimat positif. Tapi kan yang ditulis banyak banget. Ada 30 siswa satu kelas. Masa keyakinan kelas ada 30? Banyak banget. Ya nanti disepakati. Yang mana jadi prioritas, yang mana yang mau dimasuki jadi keyakinan kelas. Gitu. Dan ini akan dilakukan harapan saya yang tadi, yang artikulasi itu ya. Jadi guru mata pelajaran pun bisa bikin keyakinan kelas untuk mata pelajaran. Setiap matematika baru mau mulai, jangan lupa kita punya keyakinan ini ya, baru kita mulai belajar. Sehingga enak. Nomor 4, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Ada yang banyak banget itu. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak keluarga sekolah atau murid-murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah ini lewat aja. Kalau terlalu banyak akan sulit diingatnya, jadi bisa dipilih yang terbaik, yang paling urgent. Nomor 7, keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang sudah dilihat semua warga kelas. Tadi kan bentuknya masih berantakan, itu dirapiin. Mau pakai karton kah, taruh di madi kayak gitu, misalnya kayak mau literasi boleh. Jadi oke, ini ibu catat ya. Atau nanti tolong kamu bikin di Canva, kita akan print misalnya gitu. Bisa keyakinan kelas. Nah ini contoh-contoh keyakinan kelas. Kalimat positif. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Kan sederhana ya.
setiap anggota kelas perlu melakukan tugas tepat waktu. Jadi pas nanti dia tepat waktu, ya kita udah punya keyakinan loh, keyakinan bersama, kesepakatan bersama. Makanya kita sepakati nih, tapi kenapa dilanggar? Kenapa sih ada masalah apa? Baru dia cerita, oh orang tua saya, gitu. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Oh, ketika ada yang nggak menghargai kita tanya, komunikasi. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Oh, berarti nggak ada bully-bully. Ketika ada pembulian, ini ada pelanggaran keadaan kelas. Oh. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Ada lagi yang kedua. Ini juga perlu ada namanya bagan guru tugasnya, murid tugasnya. Guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan, salah. Nah, ini juga perlu. Nanti anak-anak mencurahkan pendapat. Guru tugasnya apa? Nanti anak-anak tulis. Guru tugasnya mengajar, mendidik, bla 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 bla. Itu kan kita kan boleh mendapat masukan dari siswa kan. Murid tugasnya apa? Dia tulis, oh saya tugasnya ini. Guru tugasnya bukan apa? Oh guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Guru tugasnya bukan memaksa kamu untuk belajar, bukan memaksa kamu untuk berikut sesuatu kegiatan. Misalnya kan kita kosong nih bapak ibu, anak yang tulis. Ya, makanya ini anak yang tulis nanti kan, nanti habis mereka tulis, kita bisa komunikasikan. Ujung-ujungnya memang suara terbanyak gitu. Kalau udah nggak terjadi mufakat ya suara terbanyak. Ini mau dimasukin apa enggak gitu. Tapi ini ya student voice. Iya, student voice. Tapi memang di sini gurunya harus tetap pegang dari poin. Jadi ujung-ujungnya memang kita sepakati bersama. Tapi kalau memang ada yang ya bisa aja mereka berandal semua karena sepakati sesuatu yang jelek kan. Ya kita juga ambil peran di situ. Ini kan secara teorinya begitu. Eksekusinya apakah ideal ini? Ya enggak juga. Silakan bapak ibu yang udah mahir kali berhadapan dengan anak-anak lebih tahu lah mana yang bisa diambil, mana yang bisa ditolak. Nah ini tambahan aja yang paling utama sebetulnya tadi keyakinan kelas. Udah 10 menit tuh kan? Mungkin itu aja. 20 maaf ya. Itu aja dari saya. Kalau ada komunikasi kan ditanyakan. Pak, saya 1 menit. Tugasnya bukan mengomel. Ya. Setuju sepakat semuanya. Berarti itu masuk kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tadi Bu, yang tadi kesepakatan kelas. Kalau ini lebih ke arah curah pendapat aja. Kira pendapatnya bisa dimulai di kelas. Kalau mau ditempel di kelas juga nggak apa-apa, tapi kan Sepakat kita bersama tadi ya. kontrolnya tetap di balik kelas. Kontrol tetap di balik kelas. Nanti kalau kamu yang diri-diri terus, masa gurunya nggak bisa ngomel gitu. Balik lagi ke mereka. Jadi kalau nanti kamu punya semua nggak bisa dibilang, gurunya harus ngapain? Diem aja. Kalau gue diem aja, emang bisa ada perubahan dari kamu? Enggak. Berarti kalau enggak, jadi kasih pertanyaan terus. Kita guru harus punya kemampuan bertanya yang kritis, sehingga anak berpikir kritis. Itu yang kita latih di SMP yang kedua, pembentukan karakter. Karena kalau untuk kognitif, ya sumber dayanya juga kita harapannya makin baik ya. Cuma kayaknya belum se-expert itu. Jadi utamakan kita pembentukan karakter, dan ternyata orang tua murid kemarin yang hampir aku semua ngeliat itu. Program-program SMP dulu bagus. Karakter anak saya terbentuk. Yang dari malu-malu sekarang mau presentasi udah gini-gini. Itu betul. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, menanggapi aja mungkin ya, bukan bertanya sih, lebih ke menanggapi. Pada intinya sih apa yang disampaikan oleh Pak Gustaf ini sangat bagus ya, sangat bagus, dan saya juga sepakat karena ini juga sejalan dengan ya kurikulum merdeka maupun dengan bidang ini ya, udah sejalan banget gitu. Cuman mungkin pada bagian yang ini apa, tugas tadi ini kan lebih ke hak dan kewajiban kayaknya ya. Hak dan kewajiban guru dan siswa tetap, walaupun misalkan di sini suara siswa yang
perlu kita gali, tapi perlu mungkin di bagian-bagian tertentu guru ya apa istilahnya punya kontrol yang lebih besar gitu ya. Bahkan mungkin gitu ya, mungkin bisa jadi kalau misalkan kita melihat, kita bisa lihat karakter anaknya dulu seperti apa gitu ya, sebelum menetapkan hak dan kewajiban ini. Kalau misalkan memang ya karakter anaknya, mohon maaf misalkan kayak yang sudah kemarin itu misalkan kayak di kelas 7 yang sedikit Mau nyebut Amri. ya untuk di bagian-bagian tertentu misalkan kayak tugas guru nggak boleh gini nih, itu bisa jadi kita tutup aja gitu ya. Iya. Bisa jadi kita tutup gitu kan supaya tidak menjadikan peluang siswa untuk ya untuk mau bisa nih saya yang nentuin terus ngapain nah gitu ya. Atau fokus di sini aja dua-duanya ya. Nah bisa jadi fokus di siswa dulu gitu ya, fokus di siswa dulu, nanti untuk yang tugas gurunya ya ini sendirilah dari kita gitu ya, mana yang bisa kita lakukan, mana yang enggak gitu, seperti itu. Terakhir boleh nanti mungkin Pak Gustaf apa yang tadi disampaikan khususnya gitu ya, kayak tadi keyakinan kelas dan ini di share ke kita gitu ya. Nggak usah semuanya, maksudnya yang Banyak waktu ya. nah ya itu gitu. Jadi di apa istilahnya di screenshot aja ya itu kirim ke kita gitu ya, biar apa kita juga punya petunjuk nanti buat bikin keyakinan kelas, terutama nanti yang bagian wali kelas ini sangat bagus sekali gitu ya. Itu aja mungkin Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi ini membantu sama wali kelas ya. Guru mata pelajaran itu perlu bikin keyakinan kelas di pelajarannya. Keyakinan kelas di matematika kayak gimana, keyakinan kelas mungkin dilakukan saat artikulasi tadi. Cuma dari keyakinan kelas. Itu aja dari saya, terima kasih Bapak Ibu